Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Ketemu lagi dengan saya Rahmat Tutugura dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajak teman-teman melanjutkan diskusi tentang sosiolinguistik ya. Tepatnya hari ini kita akan membahas tentang sikap bahasa. Teman-teman sekalian, sikap bahasa dalam kajian sosiolinguistik merupakan kajian yang penting karena memiliki implikasi yang luas terhadap berbagai aspek. Sikap bahasa itu dianggap memiliki kontribusi atau pengaruh terhadap performa kebahasaan. Sikap bahasa punya pengaruh terhadap pilihan bahasa, punya pengaruh terhadap pergeseran bahasa, perubahan bahasa, pemertahanan bahasa, bahkan kepunahan bahasa. Nah, karena itu sikap bahasa nanti juga menjadi salah satu aspek yang sangat dianggap penting dalam perencanaan bahasa. Nah, ini sebenarnya satu kesadaran yang baru berkembang sekitar tahun 1960-an. Pada masa itu, sikap bahasa memang belum dianggap sebagai sesuatu yang penting. Tetapi belakangan, riset-riset menunjukkan bahwa sikap bahasa memiliki implikasi yang luas terhadap performa kebahasaan. Oleh karena itu, dalam kajian sosiolinguistik, sikap bahasa menjadi salah satu materi yang layak untuk dipelajari. Sebelum kita membahasnya sebagai satu konsep, saya ingin memberikan ilustrasi yang saya peroleh dari grup Facebook The Language Nerd ya. Di grup itu ada satu pertanyaan menggelitik saya pada saat itu. Pertanyaan itu diutarakan oleh seorang pengguna yang menanyakan kepada pengguna yang lain, menurut kalian apa sih bahasa yang membuat penggunanya kelihatan lebih seksi? Ya, pertanyaan kurang lebih begitu dalam bahasa Inggris ya. Nah, kemudian pengguna lain memberikan jawaban bahwa bahasa Prancis membuat penggunanya kelihatan lebih seksi atau terkesan lebih seksi. Kemudian ada juga yang menjawab bahasa Itali akan membuat penggunanya kelihatan lebih seksi. Sebaliknya, ada beberapa pengguna yang berpendapat bahwa penggunaan bahasa Jepang itu akan membuat penggunanya kelihatan lebih karang ya. Begitu juga pengguna bahasa Jerman dan barangkali pengguna bahasa Rusia. Nah, kesan-kesan yang muncul pada seseorang terhadap bahasa, baik bahasa dirinya maupun bahasa orang lain, itulah yang disebut dengan sikap bahasa. Berdasarkan ilustrasi itu, kita secara sederhana bisa simpulkan bahwa sikap bahasa adalah posisi mental dan perasaan seseorang terhadap bahasa tertentu, baik bahasa dirinya maupun bahasa orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kan mengenal berbagai jenis bahasa. Ada yang menurut kalian misalnya bahasa yang kelihatan keren, bahasa yang kelihatan akademis, bahasa yang smart, bahasa yang mungkin kelihatan kampungan, dan sebagainya. Nah, kesan-kesan seperti itu termasuk sikap bahasa. Kita seringkali melihat ada bahasa tertentu yang kelihatannya garang, misalnya gitu, ya. Atau kelihatan keren ketika kita menggunakannya, atau kita merasa minder ketika kita menggunakannya. Semua gejala mental dan perasaan itu menunjukkan adanya sikap bahasa. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan tentang sikap bahasa itu munculnya dari mana sih? Ya, ada dua teori utama yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan dari mana munculnya sikap bahasa. Kenapa kesan keren, kesan galak, kesan bagus, kesan positif dan negatif lainnya itu tertanam dalam benak kita. Teori yang pertama adalah teori determinisme. Ini satu teori yang saya ambil dari salah satu pandangan filosofis ya, yang menganggap bahwa manusia itu sikap dan perilakunya itu dibentuk oleh lingkungan, termasuk dalam sikap bahasa. Dalam hal ini, sikap bahasa kita dipersepsi sebagai satu mekanisme perilaku yang kita peroleh dari lingkungan dalam bentuk respon tanggap. Kita barangkali menilai bahasa tertentu keren ya karena orang-orang di sekitar kita menganggapnya begitu, dan mereka mengafirmasinya, mereka menyetujui atau merekomendasikannya kepada kita. Artinya sikap bahasa kita berasal dari lingkungan tertentu tempat kita hidup. Teori yang kedua yang bisa kita gunakan adalah teori indeterminisme. Teori ini seringkali dipertentangkan atau berhadapan-hadapan dengan determinisme tadi. Jika determinisme menganggap bahwa sikap dan perilaku bahasa seseorang itu dibentuk oleh lingkungan karena determinasi lingkungan, dalam indeterminisme diasumsikan bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas itu artinya punya keputusan otonom untuk menentukan sesuatu. Apakah saya akan menyukai A dan tidak menyukai B? Apakah saya akan terkesan dengan C tetapi tidak terkesan dengan D? Semua itu bersumber pada kehendak bebas atau otonomi diri individu. Itu dalam teori
indeterminisme. Tetapi dalam praktik saya kira teman-teman sekalian, determinisme maupun indeterminisme itu tidak akan bekerja secara betul-betul terpisah. Saya kira sikap bahasa seseorang itu dibentuk antara pengaruh dari lingkungan dengan keputusan-keputusan subjektif yang dibuat oleh seseorang bersangkutan. Meskipun dalam secara konseptual itu adalah dua hal yang bertentangan, berbeda, tetapi dalam praktik saya kira dua hal itu bisa berkolaborasi satu sama lain. Hanya saja kadang-kadang mana yang lebih dominan, apakah lingkungan ataukah keputusan personal. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, sikap bahasa seseorang itu ternyata berada pada sejumlah tataran. Ada 3 tataran sikap bahasa seseorang. Yang pertama adalah pada tataran kognitif. Yang kedua pada tataran afektif, yang ketiga pada tataran konatif. Apa bedanya 3 tataran tersebut? Yang pertama pada tataran kognitif, sikap bahasa seseorang itu berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan pengetahuan kita terhadap bahasa yang kita gunakan atau bahasa orang lain. Setelah pada ranah kognitif, sikap bahasa itu bisa juga terjadi pada ranah yang kedua, yaitu ranah afektif. Ranah afektif itu berkaitan dengan perasaan, dengan emosi, suka atau tidak suka, baik dan buruk dan sebagainya, ya. Itu berkaitan dengan berbagai kesan yang kita terima, informasi yang kita terima dari berbagai sumber, ya, baik pengalaman pribadi maupun informasi yang kita terima dari orang-orang di sekitar. Nah, yang ketiga, sikap bahasa berkaitan dengan konatif. Konatif itu berkaitan dengan keputusan mau tidaknya menggunakan sesuatu. Misalnya ya, saya suka sesuatu dan oleh karena itu punya kecenderungan untuk menggunakan sesuatu yang saya suka itu. Saya suka bahasa Indonesia dan karena itu saya menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Saya menganggap bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang keren, maka saya menggunakannya dalam berbagai kesempatan. Sebaliknya, saya menganggap misalnya bahasa Indonesia kok bahasa yang terlampau sederhana, kurang bagus. Saya punya kecenderungan untuk menghindarinya. Misalnya begitu ya. Jadi ada 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Nah, teman-teman sekalian, dari awal tadi kita sudah mendiskusikan bahwa sikap bahasa seseorang itu bisa positif, netral, atau negatif. Nah, bagaimana cara kita membentuk persepsi, membentuk sikap seorang penutur supaya menjadi positif? Ini masuk dalam kajian perencanaan bahasa ya. Nah, teman-teman sekalian, sikap positif seseorang terhadap bahasa itu menurut saya dan teori-teori yang saya baca itu berada pada 3 level. Yang pertama adalah level kesadaran, awareness ya. Pada level kesadaran, seseorang bersikap positif jika dia memiliki pengetahuan yang cukup terhadap bahasa bersangkutan. Entah sistem morfologisnya, gramatikalnya, konteks pemakaiannya, atau nilai-nilai budaya yang melekat padanya. Itu yang pertama. Kalau kita punya pengetahuan yang cukup, biasanya kita naik pada sikap positif yang kedua, yaitu kebanggaan. Kalau kita sudah tahu nilai luhurnya, kebaikannya, dan kelemahannya barangkali, kita punya kecenderungan untuk bangga terhadap bahasa bersangkutan. Termasuk pada bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya. Nah, yang ketiga, sikap positif puncak dalam sikap bahasa menurut saya adalah loyalitas, ya, atau kesetiaan. Loyalitas itu berkaitan dengan keputusan sehari-hari untuk senantiasa menggunakan bahasa tersebut secara proporsional. Nah, misalnya ketika seseorang bermigrasi dari desa ke kota, orang-orang yang setia terhadap bahasa daerahnya akan tetap menggunakan bahasa daerah tersebut secara proporsional tentu saja ya, karena tidak memungkinkan untuk digunakan secara terus-menerus. Nah, itu ada kesetiaan. Nah, teman-teman, berikutnya kita perlu bertanya-tanya, bisakah sikap bahasa diukur? Sebagai satu gejala mental, barangkali agak susah mengukurnya. Tetapi sikap itu kan terrepresentasi dalam tindakan dan perilaku. Oleh karena itu, sikap bahasa bisa diukur. Ada berbagai metode yang bisa kita gunakan untuk mengukur sikap bahasa seseorang. Misalnya, salah satunya adalah pertanyaan langsung. Kamu suka nggak terhadap ini dan itu? Itu kan pengukuran dengan wawancara langsung, dengan pertanyaan langsung. Artinya bisa diukur, meskipun validitas dan sebagainya harus terus-menerus diperhatikan. Yang kedua, pengukuran sikap bahasa bisa dilakukan dengan skala sikap misalnya. Antara 0 sampai 10, mana sikap kamu yang menggambarkan perasaan kamu terhadap bahasa bersangkutan.
Ada juga satu metodologi pengukuran sikap bahasa yang disebut dengan pengamatan terselubung. Apa itu pengamatan terselubung? Yaitu dengan melakukan pengamatan yang tidak disadari oleh subjek atau responden dengan mengamati respon subjek tersebut terhadap bahasa tertentu. Misalnya respon itu tidak selalu respon verbal, tetapi bisa non-verbal, misalnya mimik wajah, gestur. Nah, mimik wajah tertentu kan bisa diartikan sebagai suka, positif. Mimik wajah yang lain bisa diartikan negatif. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengukur sikap bahasa seseorang. Oleh karena itu, meskipun sikap bahasa pada dasarnya adalah sikap mental, tetapi sebagai satu gejala kebahasaan, sebagai satu gejala sosial, dia tetap bisa kita ukur dengan berbagai cara pengukuran tadi. Nah, demikian teman-teman sekalian, diskusi singkat yang perlu saya sampaikan mengenai topik sikap bahasa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami dan menginspirasi teman-teman untuk belajar lebih lanjut. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Rahmat Tutuguran undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.